apapun masalahnya, sebesar apapun itu, tetap kita harus katakan, tetap kita harus percaya, tetap kita harus yakini bahwa jangan sampai kehendak kita yang jadi, melainkan kehendak Allah jadilah. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang begitu damai, untuk pagi yang begitu baik, untuk kesehatan kami Tuhan. Kami mau pakai semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan dengan mendengar firman-Mu, mengizinkan firman-Mu masuk ke dalam hati kami. Hadirlah di tempat ini Bapa. Amin. Shalom Napos yang penuh inspirasi. Kita balik lagi hari ini ya. Kita mau sama-sama baca surat cinta dari Tuhan. Kita baca firman-Nya dari Matius 26 ayat 38 sampai 39. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Teman-teman Aposus semua pasti udah pada tahu ya, firman ini bercerita tentang Yesus saat masa penghakimannya akan segera tiba. Yesus di situ merasa gusar, bahkan dari firman-Nya dikatakan bahwa hatinya sangat sedih. Hatinya sangat sedih, ini gak main-main. Dikatakan ketika akan menghadapi masa penghakiman itu, Yesus yang bahkan tahu bahwa setelah disalib
dalam waktu 3 hari ia akan bangkit dan akan naik ke surga, pun Yesus tetap merasa yang namanya sedih. Firman ini bicara tentang teladan taat bagi seluruh umat Kristen, yaitu Yesus. Bagaimana ia taat ketika harus turun ke bumi, taat ketika harus puasa 40 hari, bahkan taat ketika ia harus disalib untuk menebus kita dari dosa. Siapa yang di sini pernah menghadapi masalah yang kerasanya tuh lebih besar daripada kemampuannya masing-masing? Entah mungkin secara ekonomi kita sulit, tapi pendidikan kita masih harus diteruskan. Atau mungkin kesehatan kita sedang tidak baik, tapi kita masih harus tetap bekerja. Atau mungkin masalah yang lebih besar yang gak bisa saya sebutin. Berapa banyak orang dari kita yang akhirnya memilih jalan pintas, jalannya sendiri, untuk mendapatkan penyelesaian suatu masalah atau sebuah mimpi. Dan berapa banyak orang yang tetap taat, ikutin caranya Tuhan, prosesnya Tuhan yang mungkin kelihatan lebih rumit, lebih panjang, lebih melelahkan, lebih menyakitkan, tapi tetap percaya. Itulah yang dihadapi Yesus, teman-teman. Ia tahu bahwa prosesnya sakit, prosesnya sulit. Bahkan ia harus menanggung sesuatu yang tidak ia lakukan. Dosa, kesalahan manusia. Tapi Tuhan tetap taat. Ia mengatakan bahwa bukan kehendakku, tetapi kehendakmu jadi. Yesus dalam tubuh manusianya yang tetap merasakan emosi, tetap merasakan kegalauan, ia tetap mengatakan bahwa jangan sampai kehendaknya yang jadi. Sebenarnya Yesus itu punya kuasa. Mungkin dia bisa pilih cara lain, tapi enggak. Dia pilih untuk menebus kita. Karena itu yang jadi pertanyaan, kenapa sih kita harus taat? Kenapa kalau ada jalan pintas, kenapa kita harus cari yang sulit? Jawabannya satu, teman-teman. Karena Allah Bapa tahu apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi dan sedang terjadi kepada anak-anaknya, bahkan dari dalam kandungan sekalipun. Ia tahu, ia jamin semuanya. Sedangkan kita manusia yang terbatas hanya memikirkan apa yang dapat kita pikirkan, apa yang di depan mata. Dan terkadang kita gak pernah tahu konsekuensi apa yang terjadi di depan. Dan itulah yang Yesus mau ajarkan pada kita. Apapun masalahnya, sebesar apapun itu, tetap kita harus katakan, tetap kita harus percaya, tetap kita harus yakini bahwa jangan sampai kehendak kita yang jadi, melainkan kehendak Allah jadilah. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami jadi semakin kuat. Semuanya itu hanya karena kuasa Engkau, hanya karena kemampuan-Mu Bapa mengubahkan hati kami. Hari ini kami mau jalani lebih baik lagi. Biarlah hari ini boleh terjadi sesuai kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami selalu berdoa, mengucap syukur, dan selalu percaya. Amin.